Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita ini. Hancur. Itulah perasaan yang dialami para murid melihat Yesus, Tuhan dan Guru mereka, mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Semua pengalaman menyenangkan bersama Dia seolah tidak ada gunanya. Bapa Patah mengatakan, panas tahun dihapus hujan sehari. Itulah perasaan para murid. Sekalipun terdapat berita tentang kebangkitannya, namun mereka sendiri belum mengalaminya. Sehingga berita itu seolah-olah hanya hayalan belaka. Sekali lagi terdengar suara, apakah yang kau cari? Jika engkau mencari Yesus, sungguh Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, tempat Ia dibaringkan telah kosong. Ia sudah bangkit. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita naikkan pujian Dikau yang bangkit Maha Mulia. Kristus sudah bangkit. Mari bersama-sama kita rayakan kebangkitannya dengan sukacita. Marilah kita masuki ibadah Paskah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, anaknya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa diam bersama kita. Damai Kristus yang bangkit besertamu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita datang kepada Tuhan. Kita membuka hati kita dan kita mengaku di hadapannya bahwa seringkali kita gagal menghargai dan memaknai kebangkitannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kembali fakta kebangkitan-Mu. Namun demikian Tuhan, kami sebagai orang percaya
yang seharusnya memberitakannya melalui kehidupan kami sehari-hari, terkadang diliputi oleh kekhawatiran, diliputi oleh ketakutan. Seakan-akan Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, untuk segala kekhawatiran dan ketakutan kami datang kepadamu, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa-doa kami secara pribadi. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita nyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bersama kita menaikkan pujian, Ya Allahku, di cahaya-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita bangkit berdiri. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian kesaksian dari 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meresponi anugerah pengampunan dan petunjuk hidup baru dengan bersama-sama menaikkan pujian, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Kami mengucap syukur
atas kenyataan kebangkitan yang masih boleh kami dengar pada hari ini. Itu sungguh-sungguh menguatkan pengharapan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali akan diingatkan melalui sapaan Tuhan, melalui sapaan firman Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah, kami hamba-hambamu sedia untuk mendengar, dan hambamu yang Engkau tunjuk untuk menyampaikan firman, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapinya dan memampukannya. Kami sedia mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita ikuti pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 13 sampai 49. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 13 sampai 49. Yang demikian firman-Nya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini bersettingkan situasi terpuruk para murid yang ditinggal mati oleh sang guru dengan cara yang sangat tragis. Begitu kecewanya mereka sehingga mereka sudah lupa pada ajaran Yesus tentang kebangkitan. Mereka lupa bahwa Yesus sendiri pernah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan menderita dan kemudian mati. Dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan kembali. Mereka penuh dengan ketakutan sehingga mereka mengurung diri dan mereka tidak mau bertemu dengan orang banyak. Karena mereka takut dikaitkan dengan pribadi Yesus yang kontroversial itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian di dalam bacaan kita tadi cukup unik. 2 orang murid pergi ke Emmaus, kota yang berjarak kurang lebih 7 mil jauhnya. Dan di dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus bergabung dengan 2 orang murid itu. Mereka tentu tidak sadar siapa yang bergabung bersama dengan mereka. Mereka bercakap-cakap sangat mendalam mengenai firman Tuhan, tetapi mereka belum juga terbuka matanya dan menyadari bahwa itu adalah Yesus. Baru setelah mereka tiba di Emmaus, ketika mereka bersama-sama makan, disitulah mereka melihat bahwa orang ini mengucap syukur sama seperti Yesus mengucap syukur di dalam kebiasaan makan bersama dengan para muridnya. Disitulah mata mereka terbuka dan mereka benar-benar sadar bahwa ini adalah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon mereka? Hati mereka diliputi dengan sukacita. Dan kemudian Bapak Ibu, tanpa menunggu lagi mereka langsung bangkit dan mereka berangkat kembali untuk menemui para murid yang lain. Tentu 7 mil bukan jarak yang sedikit Bapak Ibu. Dan ini harus mereka tempuh 2 kali. Sehingga kurang lebih 14 mil yang kalau di dalam kilometer kurang lebih 22 kilometer jauhnya.
Tetapi tidak masalah untuk dua murid ini karena mereka sungguh merasakan sukacita yang luar biasa. Karena mereka mendapati sang guru yang selama ini mereka pikir meninggalkan mereka ternyata ada bersama-sama dengan mereka dan sudah dibangkitkan dari kematian. Nah Bapak Ibu dan saudara, bagaimana respon murid yang lain? Apakah mereka begitu saja percaya dengan pemberitaan dua murid ini? Ternyata tidak. Mereka kebanyakan meragukan berita kebangkitan ini. Bahkan Bapak Ibu dan saudara, ketika tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tidak semua mereka juga percaya. Bahkan ada sebagian yang mengira bahwa Yesus itu hantu. Ya, kita bisa membayangkan Bapak Ibu dan saudara, orang yang sudah mati, kita lihat sendiri kematiannya tiba-tiba muncul di hadapan kita. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna oleh akal sehat kita. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Yesus kemudian menunjukkan kepada para murid bahwa ia sudah sungguh-sungguh dibangkitkan. Bagaimana caranya? Yesus mengajak mereka makan bersama. Yesus duduk di tengah-tengah mereka, Yesus mengucap syukur atas makanan yang sudah diterima dan kemudian Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Sambil makan ini Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mengingatkan para murid bahwa ia sungguh-sungguh sudah bangkit dan bahwa para murid inilah yang harus menjadi saksi kebangkitan Yesus dan mewartakan kebangkitan itu ke seluruh dunia. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Paskah yang dapat kita terima dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya mencatat ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, bahwa Paskah selalu mengingatkan kita bahwa pengharapan terbesar di dalam sejarah kehidupan manusia hanya berasal dari Allah, yaitu Allah yang dengan rela hadir di dalam diri Yesus Kristus dan hidup selama 33 tahun bersama dengan manusia berdosa. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus adalah manusia biasa. Tetapi ketika dia mengalahkan maut, ketika dia dibangkitkan dari kematian, ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Dan kalau Yesus adalah sungguh-sungguh Allah, Bapak Ibu dan Saudara, maka segala sesuatu yang diajarkannya, segala janji-janji yang dia berikan kepada setiap pengikutnya adalah ya dan amin. Dan kita tahu banyak pengajaran Yesus yang berhubungan dengan pengharapan. Misalnya Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Bapak Ibu, kalau saya sebagai pendeta mengatakan itu kepada Bapak Ibu dan Saudara, mungkin Bapak Ibu dan Saudara bisa saja tidak percaya kepada saya. Loh, bagaimana Pak Pendeta bisa tahu? Kan Pak Pendeta belum mengalami kematian. Pak Pendeta kan sama dengan kami. Kita semua adalah orang yang masih di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus mati, artinya ia sudah mengalami kematian itu sendiri. Dan ketika ia bangkit, artinya ia mengalahkan kematian. Maut yang selama ini menjadi musuh terbesar di dalam kehidupan manusia sudah diatasi oleh Yesus. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada lagi hal yang lebih besar yang harusnya membuat kita takut. Karena Yesus sudah dibangkitkan. Dan Yesus yang dibangkitkan ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengulangi lagi pengajaran saya beberapa waktu yang lalu, adalah Yesus yang menyapa kita sebagai sahabat. Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita pergumulkan, dia ada di sana, mengalaminya bersama-sama dengan kita. Dan dia menjaga serta melindungi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, apapun pergumulan hidup yang sedang kita alami, apapun pergumulan berat yang seakan-akan kita tidak mempunyai jalan keluarnya, ketika Yesus yang bangkit itu hadir bersama-sama dengan kita, ikut bergumul dengan kita, maka kita akan memperoleh kekuatan. Karena dia adalah sahabat kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua adalah penting bagi setiap kita untuk selalu meneliti firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi suluh penerang bagi langkah-langkah kehidupan kita yang terkadang dipenuhi dengan kegelapan. Bapak Ibu dan Saudara, para murid di dalam perjalanan ke Emmaus
ketika Yesus bergabung bersama-sama dengan mereka, tidak lekas mengenali siapa Yesus. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, mereka ini yang selama 3 tahun secara intens berjumpa, mereka mendengar pengajaran-pengajaran Yesus secara langsung. Mereka tahu apa yang diajarkan Yesus. Itu pun mereka tidak segera mengenali Yesus. Maka Bapak Ibu, terkadang ketika kita merasa, saya dengar firman saja sudah cukup. Saya pergi ke gereja saja, saya dengar rekaman saja, sudah cukup. Saya sudah dikuatkan secara rohani. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan, Alkitab kita, itu menjadi alat, menjadi senjata yang ampuh bagi kita untuk mempertahankan pengharapan kita. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita sudah mengalami kelelahan yang luar biasa, ketika tenaga kita dikuras oleh pergumulan, maka firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh menyemangati kita untuk terus berjuang. Mengapa? Karena ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita di akhir dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Dari mana kita ketahui itu Bapak Ibu? Satu-satunya dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjembatani antara kita dengan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan ini tidak boleh dilupakan. Dia harus terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi kekuatan. Firman itu menjadi suluh. Firman itu menjadi stamina bagi kita untuk terus bergumul di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Mungkin Bapak Ibu kita punya Alkitab lebih dari 1 di rumah. Dan sayangnya tidak semua kita dengan penuh kesungguhan dan sukacita membacanya. Maka pada pagi hari ini saya mau ajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang prioritas di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar punya. Karena saya yakin setiap kita punya Alkitab. Tetapi untuk apa Alkitab kalau tidak pernah kita baca? Buat apa Alkitab kalau tidak pernah kita gumuli? Maka Alkitab itu hanya akan menjadi kekuatan yang tidak kita gunakan sepenuhnya secara maksimal. Tetapi kalau Alkitab itu kita gumuli siang dan malam, itu bukan hanya sekedar menjadi buku saja, tetapi menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh akan memberi stamina buat kita di dalam menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, kita diingatkan bahwa setiap kita, setiap orang percaya adalah saksi. Tadi Yesus mengatakan kepada murid bahwa mereka harus pergi dan mengabarkan tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan saudara. Apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit? Banyak yang mempersoalkan tentang kebangkitan Yesus. Itu kan cuman karangan para murid. Itu paling tidak yang pada waktu itu pemerintah mau ciptakan sehingga banyak orang terpengaruh. Itu cuma berita yang dibuat-buat, itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Itu mayatnya dicuri dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuat Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya? Nah, ada beberapa bukti yang saya kira tidak bisa terbantahkan kalau memang kita membutuhkan bukti. Yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 6 ya. Di sana dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri di hadapan 500 orang sekaligus. Dan ini menjadi penampakan yang menurut saya tidak terbantahkan di kalangan kekristenan sendiri. Jadi bahwa perjumpaan para murid dan para pengikut Yesus yang banyak itu, yang 500 orang itu ketika mereka bersama-sama melihat Yesus. Ya kalau di pengadilan Yahudi hanya dibutuhkan 2 saksi, di 500 saksi Bapak Ibu dan Saudara, maka tidak terbantahkan lagi kebenaran itu. Lalu yang kedua, apa yang bisa dijadikan sebagai tumpuan kenyataan kebangkitan Kristus? Seorang sejarawan Yahudi yang bernama Josephus Flavius. Ini sejarawan Yahudi Bapak Ibu, bukan sejarawan Kristen. Kalau Kristen tentu dia subjektif. Dia menceritakan tentang kebangkitan Yesus karena dia adalah seorang Kristen. Maka tidak sah saya kira ya kesaksian yang semacam itu. Tetapi Josephus Flavius adalah seorang Yahudi yang memiliki kepentingan untuk menceritakan sejarah secara objektif. Di dalam karyanya yang berjudul The Testimonium Flavium,
Di sana dikatakan oleh Josephus Flavius begini. Pada kira-kira waktu ini hiduplah Yesus seorang yang bijaksana. Jika memang seorang harusnya menyebut dia seorang manusia. Nah, ini aneh Bapak Ibu dan Saudara kalimat ini ya. Lalu dilanjutkan begini. Karena dia adalah seorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ketika Pilatus, karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi di antara kami, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia tidak melepaskan kasih sayang mereka kepadanya. Dan pada hari yang ketiga, ini perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, pada hari yang ketiga ia menampakkan diri kepada mereka di dalam keadaan kembali hidup. Karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal ini dan tak terhitung banyaknya hal-hal menakjubkan lainnya mengenai dia. Nah Bapak Ibu dan Saudara, seorang yang tidak percaya kepada Yesus saja melaporkan kebangkitan Yesus. Belum juga meyakinkan untuk kita. Maka apa bukti yang terbesar yang Yesus tinggalkan, yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh hidup? Bapak Ibu dan Saudara, kitalah buktinya. Gereja yang berdiri sampai hari ini menjadi bukti kebangkitan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada orang yang mau mati untuk sesuatu yang dikarang-karang. Dan ini ditunjukkan oleh para murid yang rela mati untuk membela berita yang ingin mereka sampaikan kepada dunia, yaitu kebangkitan Yesus. Ini ditunjukkan oleh para murid-murid. Mereka siap mati dan memang mereka mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Tetapi kematian mereka ini menjadi tumpuan bagi berdirinya gereja hingga hari ini. Apakah gereja mulus saja perjalanannya? Tidak Bapak Ibu dan Saudara, gereja juga didera oleh berbagai macam ujian. Dan kalau ia bisa bertahan 2000 tahun lebih, maka itu menunjukkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh para murid sejak awalnya adalah kebenaran. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua orang murid yang tiba di Emmaus, ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, langsung pergi kembali lagi untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus yang membuat hati mereka sukacita. Bagaimana dengan kita? Masih adakah semangat yang menyala-nyala itu di dalam hati kita untuk memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu? Atau kita sudah mulai ragu karena kita mengalami berbagai macam pergumulan, kemudian kita mulai meragukan kehadiran Tuhan. Kita mulai meragukan bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kondisi semacam ini tentu sulit menyandarkan iman, menyandarkan kepercayaan kita pada sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya meskipun tidak melihat. Dan ini mengingatkan kepada kita akan situasi sekarang. Meskipun kita tidak melihat sesuatu yang baik di depan sana, segala sesuatunya penuh dengan tanda tanya, ketidakpastian. Pada saat ini kita diingatkan bahwa Yesus yang bangkit itu berdiri di hadapan kita dan memanggil kita. Mari dengan setia tetap mengikut aku. Apapun yang kalian hadapi, aku ada bersama dengan kalian. Aku bersama kamu bergumul di dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi yang tidak mudah buat kita semua. Ada banyak hal yang membuat hati kita takut. Ada banyak hal yang membuat hati kita ragu untuk sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat ini, pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali diingatkan akan fakta kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit itu adalah sungguh-sungguh Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Dan atas alasan itu, maka kita meletakkan iman pengharapan kita. Tetap berharap, Bapak Ibu dan Saudara, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Karena hidup kita ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Oleh sebab itu serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetap mengikuti setiap arahan yang diberikan kepada kita dengan setia, dengan disiplin. Karena dengan melakukan itu sebenarnya juga kita sedang memberitakan hal yang baik. Bahwa kita adalah orang-orang yang peduli dan taat kepada bangsa dan negara, pada pemerintah. Sehingga dengan demikian kita juga memberkati orang lain yang ada di sekeliling kehidupan kita. Tetap berharap kepada Yesus. Jangan lepaskan pengharapan itu. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Beritakanlah bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. Selamat Paskah Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nailed to the cross, and
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama meneguhkan keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil waktu sejenak, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu, oleh karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa atas kehidupan kami masing-masing. Meskipun kami sedang menghadapi pergumulan yang berat, tetapi kami merasakan bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa itu senantiasa menopang dan melindungi setiap kami. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Meskipun kami belum dapat bertemu muka, tetapi Tuhan menempatkan sukacita Paskah di dalam hati setiap kami melalui ibadah yang kami laksanakan bersama dengan keluarga kami masing-masing pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami secara khusus berdoa bagi gereja-Mu, GKJ Ebenezer, gereja yang Kau utus untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu. Ajar dan kuatkan kami untuk senantiasa memberitakan iman percaya akan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang bangkit adalah Tuhan, maka kami mestinya tidak takut dan khawatir akan masa depan kehidupan kami. Kami tidak takut pada apa yang harus kami hadapi sebagai pergumulan dan rintangan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami secara khusus membawa saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat dan mendoakan Saudara Joko Sulistiono, Saudara Ine Sunarto, Ibu In Paulus, Ananda Elizabeth Adinugroho, Ibu Rini Larastiati, Ibu Raminten, Ibu Satinem, Ibu Sihwinedar, Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Diana Krisnandari, Bapak Syor Sihite, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosalestari, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Bapak Kalam, Ibu Ati Edison, Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Sri Suyatni, Bapak Hartoyo, Ibu Amira Jumadiono, Saudara Katon Prilaksono, dan Bapak Yosia Widi Nugroho. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau berkenan melawat dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, atau juga mereka yang sedang di dalam masa pemulihan, sehingga mereka beroleh kekuatan fisik dan terutama kepercayaan dan iman yang teguh bahwa Engkau berkenan memelihara dan memulihkan mereka secara sempurna. Kami pada saat ini berdoa untuk setiap sarana yang diupayakan untuk kepulihan mereka. Kami mendoakan obat-obatan, kami mendoakan tenaga medis, tindakan medis,
maupun juga pendampingan keluarga yang dengan penuh kasih merawat mereka. Biarlah melalui pendampingan keluarga ini, mereka yang sakit juga boleh merasakan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Bapa di dalam surga, kami juga secara khusus berdoa bagi para orang tua kami, warga Atiuswa di gerejamu. Mari kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Muhari, kekasih Tuhan yang Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu. Tentu kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari Bapa, Engkau menjadi Bapa bagi mereka, yang bukan hanya memelihara tetapi juga memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka disemangati untuk melanjutkan warisan iman yang telah Pak Muhari tunjukkan melalui kehidupannya. Kami yakin dan percaya Pak Muhari pada saat ini sudah bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hal ini juga mengingatkan kami akan pengharapan yang sejati yang diberitakan melalui peristiwa Paskah, bahwa kebangkitan-Mu juga membangkitkan setiap orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal yang Kau janjikan kepada setiap kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi setiap keluarga dan pribadi yang terimbas situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan, mereka yang terimbas secara ekonomi, maupun mereka yang harus merawat keluarga yang terganggu kesehatannya oleh karena virus ini. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan memelihara mereka semua, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan dan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mereka yang berada di dalam pergumulan yang lain juga kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan juga menolong dan memelihara mereka satu persatu. Kami mengingat dan mendoakan juga para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Mari kiranya Engkau menolong mereka di dalam perannya masing-masing, mewujud nyatakan pemeliharaan Tuhan atas kami, seluruh warga negara Indonesia. Mari kiranya Tuhan memberi hikmat dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ajar kami juga sebagai warga negara untuk patuh dan taat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga penyelenggaraan negara ini dapat berlangsung dengan baik dan teratur seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya di tengah kondisi pandemi ini, ajar kami untuk disiplin dan taat mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing, sehingga penyebaran virus COVID ini dapat segera dikendalikan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan kami naikkan doa dan permohonan kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri masuk dalam sakramen perjamuan. Dan sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan, mari kita memperhatikan pertelaan sakramen perjamuan yang demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, di dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman percaya kita.
Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung beberapa maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi kita. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita? Bapak Ibu, jika kita menjawab ya dengan segenap hati terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita termasuk orang-orang yang diundang oleh Tuhan untuk ikut serta di dalam sakramen perjamuan. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mengambil saat teduh dan kemudian memberi jawab secara pribadi di hadapan Tuhan, dan setelah itu kita akan bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Bapa di dalam surga, mari kiranya Kau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman percaya kami, sehingga kami senantiasa diyakinkan akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 412, baitnya yang pertama dan kedua. Lewat gurun dunia
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur atau makanan dan minuman yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Mari sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan, kita kembali bersatu di dalam doa. Kita mendoakan makanan dan minuman yang sudah kita persiapkan bersama ini agar berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami masing-masing keluarga sudah mempersiapkan makanan dan minuman. Mari kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah dan memberkati makanan dan minuman ini, sehingga melaluinya kami diberkati, melaluinya kami diingatkan akan tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai keselamatan yang Kau datangkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segala sesuatunya telah tersedia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan ini merupakan perlambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Mari kita angkat makanan yang sudah kita persiapkan bersama dan kita terima bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anggur dalam cawan ini merupakan perlambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah. Sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna atas dosa-dosa kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita angkat minuman yang sudah kita persiapkan bersama. Kita terima bersama-sama dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kini mari kita memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Sekarang dengan penuh ucapan syukur kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur kita. Bersama-sama kita mengucap di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur atas kepastian anugerah keselamatan dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita memberi persembahan dengan dilandasi firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah umat menyanyikan Kidung Jemaat 295 bait 1. Andai ku punya banyak lidah. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu memberi semangat baru bagi kami untuk menjadi saksi dan memberitakan kepada dunia bahwa Engkau Allah yang hidup dan yang menjamin kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa menyatakan syukur kami dengan menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah apa yang telah kami persembahkan ini agar menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi yang setia. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita naikkan pujian penutup kita, Hai bangkit bagi Yesus. Your